Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Syamil niki wonten pertanyaan dari WhatsApp-nya Radio Suara Tebu Ireng. Gus, kalau sudah cerai dan mau nikah siri, apakah harus ada wali dari keluarga? Kakak laki-laki, ayah sudah meninggal. Ini dari Ibu Rini di Jogoroto. Yang terhormat Ibu Rini Jogoroto, walaupun agak terlambat jawabnya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan hari ini terjawab. Orang habis cerai kalau mau nikah siri, apakah harus ada wali dari keluarga? Misalkan kakak laki-laki, karena ayah sudah meninggal. Pertama, orang nikah itu pasti harus ada wali. Kalau enggak wali nasab, ya wali hakim. Ada aturannya. Selama wali nasab masih ada, ya harus wali nasab itu. Ya. Nikah sendiri itu kan nikah siri. Kalau di masyarakat itu ya sudah rame-rame. Hanya belum dicatatkan di KUA gitu aja. Ya namanya nikah, sekarang kita jelaskan rukun nikah dulu ya. Rukun nikah itu adalah harus ada dua orang yang akad. Siapa? Wali dan kemanten laki-laki. Al-aqidani, dua orang yang akad. Ya. Satu wali, dua zaud, calon kemanten laki-laki. Yang kedua harus ada ma'qud alaih yang diakati. Siapa? Ya zaujah, istri, dan ada mas kawinnya. Jadi mas kawin ada yang masukkan rukun, ada yang tidak. Kalau tidak dimasukkan rukun berarti rukun nikah satu wali, dua zaud suami, tiga ya harus ada istri. Ya. Yang jadi wali, zaud, zaujah yang ketiga. Yang keempat ada ijab, ada qabul. Ijab itu ucapan wali, qabul ucapan suami. Jadi 5 sudah. Kalau kita hitung 5. 1 wali, 2 zaud, 3 zaujah istri, 4 ijab, 5 qabul, 6 2 saksi laki-laki. 2 saksi laki-laki. Jadi 6 rukun nikah itu. Harus laki-laki saksinya, saksi perempuan enggak boleh. Minimal harus 2. Kurang dari 2 tidak boleh. Nah itu. Ya namanya nikah siri ya harus memenuhi rukun ini. Rukun 6 ini. Harus ada semua. Wali harus ada, zaud suami harus ada, zaujah istri, calon istri harus ada ya. Kemudian ijab qabul ada ya. 2 saksi laki-laki harus ada. Plus 1 ada yang harus dibayar, yaitu mas kawin ya. Mahar atau mas kawin ya. Lalu siapa yang harus menjadi wali? Yang sah menjadi wali seorang perempuan, baik itu janda maupun gadis. Kalau nikah lagi berarti janda dia. Bisa janda mati, bisa janda karena cerai, tapi bukan janda bolong, itu namanya bunga itu. Yang mahal janda bolong. Ya, siapa wali yang berhak menikahkan? Kalau wali nasab, 1 ayah. Ayahnya si manten wanita itu. Kalau nggak ada ayah, misalkan ayah meninggal, ya nomor 2 urutannya ini secara urut ya. 1 ayah, 2 kakek, ayahnya ayah. Nomor 2. Kalau ayah wafat, kakek atau ayahnya ayah wafat, pindah, yaitu saudara laki-laki sekandung. Bisa kakak, bisa adik ya. Kalau ini nggak ada, meninggal misalkan, atau nggak punya ya, atau sudah meninggal misalkan, maka pindah kepada saudara seayah. Saudara seayah.
saudara laki-laki maksudnya, saudara laki-laki seayah. Kalau nggak ada, misalnya sudah meninggal, pindah kepada anaknya, yaitu anaknya saudara laki-laki sekandung. Berarti dengan dia apa itu? Ponaan. Okay. Kalau nggak ada, maka anaknya saudara laki-laki seayah, keponakan tapi dari saudara seayah. Kalau nggak ada, baru pindah kepada saudara ayah. Bisa paman, bisa pakde. Jadi saudara laki-laki ayah, bisa paman, bisa pakde. Itu setelah urutan tadi, jauh paman itu ya. Karena ada orang itu yang menikahkan kakak kandungnya masih ada, ternyata pamannya yang menikahkan. Ya, paman nggak paman cer itu ya, paman jauh. Bukan paman, yang nikahkan itu suaminya bule. Ya nggak sah orang lain ya. Suaminya bule, bukan paman tapi suaminya bule. Ya. Jadi paman itu urutannya agak belakang. Kalau nggak ada saudara ayah, saudara laki-laki yang nggak ada, baru pindah kepada anaknya saudara ayah. Berarti apa itu? Anaknya paman itu ya, misanan. Misanan. Baru yang lain-lain ya. Kalau nggak ada ya sudah wali hakim. Nggak ada ini tadi wali hakim. Kalau secara tertib tadi nggak ada semua, pindah wali hakim. Ya nanti Pak Penghulu yang menikahkan sebagai wakil negara. Jadi tetap nikah siri itu harus ada persyaratan rukun 6 tadi terpenuhi. Dan walinya harus urutannya seperti ini karena wali nasab. Kalau nggak ada, baru pindah wali hakim. Saya kira itu. Kalau ada terus wali hakim gimana, Gus? Ya tidak boleh. Kecuali ada sebabnya. Walinya mogok, namanya adil. Wali adil itu maksudnya sudah calonnya sudah kufu ideal. Menurut mazhab Syafi'i itu yang namanya kufu ideal itu adalah agamanya sama-sama Islamnya. Itu sudah ideal. Menurut mazhab Hanafi, Imam Hanafi, yang dikatakan kufu ideal itu adalah satu agamanya sama-sama Islamnya, din agama, dua khilafah pekerjaan, jadi status sosial. Itu jadi ukuran ideal itu status sosial, guru oleh guru, jadi sampai kepala sekolah oleh pemulung. Ini kurang ideal. Kalau sudah ideal, sudah kufu, kok wali menolak, ini namanya adil. Nggak ada alasan untuk menikahkan, kok menolak, pindah wali hakim, boleh. Karena ada alasan walinya mogok. Nah kalau misalkan walinya nggak setuju karena calonnya nggak disetujui, ya itu tadi. Kalau sudah ideal, kok nggak setuju, boleh pindah wali hakim. Sebab orang tua nggak setuju itu belum tentu kufu loh ya. Ada yang karena tidak kufu sehingga orang tua nggak setuju. Misalkan, oh dia orang Kristen kok, pindah wali hakim, ya nggak bisa. Ya. Misalkan secara status sosial menurut mazhab Hanafi tidak pas, ayahnya nggak setuju, oh jangan pindah wali hakim, harus tetap ayahnya. Ya. Caranya ya rayu aja sampai mau. Doakan ya. Jadi jangan memaksa orang tua. Kalau nggak mau ya cari lagi. Dunia tidak sedaun kelor ya. Anda dibesarkan mulai kecil, masa tinggal nikah aja tidak menyenangkan orang tua. Ini kan sayang sekali ya. Walaupun sudah cintanya luar biasa, tai kucing rasa coklat, pendam. Insya Allah orang kalau melawan orang tua, hidupnya tidak akan tentram. Kalau ingin tentram, jauhi pacar Anda yang tidak disetujui orang tua. Berdoalah, ya Allah, berilah aku calon suami yang lebih baik dari pacar saya 4-5. Ini sungguhan ada cerita ya. Ada cerita itu, dia sudah punya pacar 3, gonta-ganti pacar 3 orang. Terus dilamar oleh seorang laki-laki yang itu adalah antar orang tua. Jadi orang tua dengan orang tua. Dia menolak, nggak mau. Sudah dari calon laki-laki mundur teratur ya. Setahun berikutnya pihak istri minta dilamar lagi. Untung keluarga laki-laki ini masih
menerima, nggak apa-apa, wis kita besanan lagi. Setelah menikah, apa komentar si wanita ini? Ternyata suami saya yang dicarikan oleh ibu saya ini yang terbaik, lebih baik daripada 3 mantan pacar-pacar saya. Ya itulah, jadi yang koleksi pacar, kalau orang tua nggak setuju, putus. Berdoalah, mintalah kepada orang tua, mintalah kepada Allah, mintalah kepada orang tua untuk dicarikan. Bilang aja, Bu, silakan mencarikan, pokoknya saya cocok, kan beres. Orang tua kalau kepegelan nyarikan kan akhirnya disuruh cari sendiri. Nah, Anda ajukan beberapa. Ini bukan ngajari jelek, tapi meraih ridho Allah dan ridho orang tua, tidak menyakiti orang tua, tapi keinginan juga tercapai. Yang penting jangan sampai melanggar ajaran Islam. Muslim harus dapat muslimah, muslimah harus dapat muslim, agamanya sama. Syukur-syukur menurut mazhab Hanafi tadi status sosialnya sama, jangan jomblang sekali. Ini berakibat pada kehidupan. Seringkali kalau kayak ceritanya Zaid bin Harisah bekas budak itu dapat Zainab yang anaknya bangsawan. Ya, satu anak singkong, satu doyane hamburger. Ya cerai akhirnya. Kenapa? Gaya hidupnya berbeda, sering bertolak belakang pikirannya, akhirnya cerai. Ya. Saya kira itu untuk jawabannya. Dari